Fadilah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mengamalkan fadilah basmalah dengan cara berpuasa riyadhah selama 7 hari. Selama berpuasa diwiridkan setiap tengah malam 12.000 kali selesai dalam satu dudukan atau satu majlis. Jika sudah selesai mengamalkannya, kemudian wirid basmalah tersebut dibaca terus-menerus setiap selesai sholat fardu sebanyak 11 kali. Maka insya Allah bagi saudara yang telah berhasil mengamalkan wirid ini di dalam mengarungi samudra kehidupan, saudara akan selalu mendapatkan pertolongan, rahmat, maghfirah, barokah, ketenangan, keselamatan dan jauh dari segala fitnah dan bala, baik lahir maupun batin. Setelah diamalkan seperti petunjuk tadi, barulah lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini akan memiliki fadilah atau manfaat yang bisa terasa dan dipakai untuk saudara. Di mana junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba pun yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat yang bertugas mencatat amal manusia untuk mencatat dalam buku induknya sebanyak 400 kebaikan baginya. Dan di antara khasiat basmalah dan juga la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka ia akan dihindarkan dari 70 musibah, kesusahan, penyakit akal. Dan di antara khasiat lain daripada basmalah ini, yang pertama, jika saudara baca Bismillahirrahmanirrahim ini sebanyak 21 kali saat akan tidur, maka akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala gangguan setan, pencuri, dan juga mati secara mendadak. Jika saudara gelisah sebelum tidur banyak gangguan, entah gangguan dari setan maupun gangguan-gangguan dari pencuri, gangguan-gangguan di sekitar lingkungan rumah, maka patut kita untuk mempraktekkan, mengamalkan fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim ini. Baca 21 kali sebelum kita tidur. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan, dibaca pada air putih. Sediakan di hadapan kita segelas atau sebotol air putih, lalu kita bacakan sebanyak 786 kali pada malam hari Bismillahirrahmanirrahim. Lalu paginya sewaktu matahari terbit sekitar pukul 6 sampai 7 pagi, air yang sudah kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim itu kita minumkan kepada orang yang keras hatinya, kepada orang yang keras pikirannya sebelum makan dan minum apa-apa di pagi hari. Kalau kita punya saudara, dia susah belajarnya. Kita punya pasangan suami istri, dia susah dinasehati, dia susah diberikan pengertian. Orangnya keras, hatinya, pikirannya egois, mau menang sendiri. Coba kita amalkan fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim ini melalui wasilah ini, dan perantara dengan air putih kita minumkan kepada yang bersangkutan. Insya Allah, atas izin Allah akan segera hilang kebebalan otak dan kekerasan hatinya. Cara ini dilakukan selama
7 hari berturut-turut atau selama 1 minggu penuh, maka insya Allah Allah akan berikan kelembutan hatinya. Allah akan tundukkan kekerasan pribadinya, karakternya menjadi karakter yang mudah untuk menerima masukan dari yang lain, insya Allah. Kemudian yang ketiga, fadilahnya atau manfaatnya adalah untuk meremehkan orang yang zalim atau untuk menundukkan orang yang zalim. Dibaca 50 kali di hadapan orang yang zalim, bismillahirrahmanirrahim, 50 kali, maka orang itu akan berbalik menjadi lebih hina, diremehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan kita. Kemudian yang keempat, agar tidak diganggu atau kemasukan jin maupun setan, kita tulis lafaz bismillahirrahmanirrahim sebanyak 35 kali, lalu dipasangkan di atas pintu masuk rumah kita. Maka insya Allah jin dan setan tidak akan berani masuk ke dalam rumah kita, kecuali para ruh keluarga kita yang telah meninggal dunia. Dan yang selanjutnya, fadilah bismillahirrahmanirrahim adalah untuk kesuburan, keselamatan kebun, sawah, ladang dari segala hama-hama, dari segala gangguan-gangguan, dari segala kerugian-kerugian. Kita tulis lafaz bismillahirrahmanirrahim ini sebanyak 101 kali, lalu dimasukkan ke dalam botol dan ditutup. Lalu kemudian botol yang sudah kita masuki dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim itu kita pendam, kita kubur di tengah-tengah sawah atau kebun atau ladang kita. Maka insya Allah sawah, ladang, kebun itu akan diselamatkan dari segala bahaya hama yang menyerang, sehingga kita dilindungi dari segala bentuk kerugian dalam bertani. Lalu kemudian kalau ada orang yang sakit, saudara kita atau bahkan kita sendiri sakit, sedang diuji oleh Allah dengan penyakit-penyakit yang luar biasa, maka kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Allah akan memberi kesembuhan kepada yang bersangkutan atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika dibaca lafaz bismillahirrahmanirrahim ini dalam suatu majlis taklim, maka majlis taklim itu akan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi banyak pengikutnya, menjadi banyak jamaahnya. Ini cocok, bagus, sesuai bagi orang-orang yang bergelut dalam dunia dakwah. Kita amalkan bismillahirrahmanirrahim dalam majlis-majlis taklim kita, dalam masjid-masjid kita, dalam majlis-majlis zikir kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan jamaah yang banyak dalam majlis-majlis yang kita bina, insya Allah. Lalu kemudian fadilah daripada membaca bismillahirrahmanirrahim ini, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin Allah. Setiap ada orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan hancur tubuhnya seperti tembaga yang dipanasi oleh api. Kita lakukan bacaan-bacaan bismillahirrahmanirrahim ini sebelum mengawali segala aktivitas-aktivitas kita di setiap hari kita. Mulai dari bangun tidur sampai kita tertidur lagi,
kita awali segala aktivitas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mencatat, untuk menulis 400 kebaikan di dalam buku catatan amal orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, mari kita bersama mengamalkan fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim ini. Semoga Allah ridho dengan segala amalan yang kita amalkan. Amin ya rabbal alamin.